Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Perguruan Cikini di wilayah Duren 3, Jakarta Selatan. Di sini saya memenuhi undangan untuk menjadi narasumber dalam peringatan Hari Guru Nasional. Dan perayaan ini terlihat gitu ya, sangat meriah, sangat megah ya, dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari peserta didik, gurunya ya, maupun juga komite sekolah. Bahkan ada rencana show ya, fashion show untuk yang melibatkan para guru loh. Jadi nampaknya ini akan seru banget. Nah, di sini saya akan berbicara tentang bahaya kekerasan terhadap anak, sekaligus juga bahaya kecanduan gadget, baik kecanduan game online maupun kecanduan pornografi. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah diundang ya, kehormatan bagi kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI hadir dalam kegiatan ini. Ternyata Hari Gurunya dirayakan dengan sangat luar biasa ya. Untuk Bapak Ibu guru, selamat merayakan Hari Guru ya. Semoga tetap ya menjadi guru yang menginspirasi anak-anak kita. Baik, karena waktunya singkat, saya mencoba untuk merangkum apa yang diinginkan ya dalam berdasarkan surat yang diberikan panitia kepada kami. Baik ya, next saja. Kita coba untuk bisa next yang menggerakkan ya. Anak-anak, barangkali saya memulai dari aktivitas anak-anak yang memang di masa era digital ini pasti sangat akrab dengan gadget ya. Di sini saja mayoritas memegang gadget ya, dan mayoritas memang asik juga dengan gadgetnya. Baik anak-anakku sekalian, saya akan memulai dari kenapa kamu ini usia anak ya. Jadi usia anak itu 0 sampai 18 tahun. 18 tahun lebih sehari itu sudah bukan anak. Nah, lalu next aja. Nah, terus saja dilihat. Kenapa kemudian anak tuh harus dilindungi sampai ada komisinya khusus. Komisi ini dibentuk negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ini adalah dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak-anak. Ya tentu termasuk kalian. Nah, mengapa anak perlu dilindungi? Karena memang anak gak bisa melindungi dirinya sendiri ya. Dan anak ini adalah orang yang sedang mencari jati diri, sedang mempelajari apa yang terjadi. Jadi memang butuh didampingi dan dilindungi. Next. Nah, saya ingin memulai dari sebuah kasus bahwa kerap terjadi kekerasan terhadap anak, tapi bisa saja dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Ini sebuah berita ya adik-adik sekalian. Ini adalah sebuah berita terjadi di Jakarta, tepatnya di daerah Kemang, Jakarta Selatan, di mana satu anak perempuan itu dikeroyok sama anak perempuan lainnya 4 orang. Pengeroyokan terjadi pada pukul 3 pagi ya. Dan ternyata ketika polisi lewat, kan polisi pasti nyetop ya, pasti berhenti untuk melerai. Lalu apa yang terjadi? 4 anak yang mengeroyok lari ke mobil. Selanjutnya polisi mencoba menyetop, tapi mobil itu justru menabrak aparat, menabrak polisinya. Lalu berdasarkan keterangan korban yang memang mengenali seluruh pelaku, ternyata mereka satu sekolah. Jadi anak korban, anak pelaku itu satu sekolah, dan motif pengeroyokan adalah rebutan pacar ya. Yang kebetulan cowoknya juga satu sekolah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kerap kali di antara kita, di antara kalian ya, satu sekolah punya masalah ya, tapi kejadiannya di luar sekolah ya. Nah, ini menimpa anak-anak sekarang ini nih ya. Kita next lagi. Nah, adik-adik, ini adalah juga berita yang sisi sebelah kanan terjadi di lingkungan sekolah, tepatnya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pelaku 9 anak
yang semuanya teman sekelas korban. Anak korban nih mulai dari main kata-kataan orang tua. Suka nggak dia lakuin sama adik-adik? Ya kan, ngata-ngatain nama orang tua nih. Lalu apa yang terjadi? Anak pelaku membawa 8 temannya melakukan pengeroyokan pada korban di masjid sekolah. Dengan cara apa? Korban ditangkap, ditutup pakai sajadah, kemudian ditendang berkali-kali ya oleh para pelaku. Sorenya anak korban ini ketika buang air besar mengeluarkan darah. Orang tuanya memutuskan membawa ke rumah sakit. Pemeriksaan dalam dilakukan oleh kepolisian. Apa yang terjadi? Kan usus kita tuh kayak spiral ya. Ususnya mengalami pecah karena tendangan yang bertubi-tubi. Pecahnya usus mengakibatkan pelengketan, dan ketika diisi pencernaannya, maka disitulah muncul luka sehingga mengeluarkan darah. Menurut dokter harus segera dioperasi. Maka malam itu juga dioperasi. 24 jam setelah operasi, anak ini menghembuskan nafas terakhir, ya, meninggal. Dan dia sempat menceritakan siapa para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Bayangkan ini terjadi pada lingkungan sekolah dan mengakibatkan kematian. Nah, yang terakhir ya, ini kebetulan perayaan Hari Guru. Kalian, saya nggak tahu nih, pernah dengar nggak istilah 3 dosa besar di pendidikan yang diakui oleh Mendikbud Nadiem Makarim? Kekerasan itu adalah satu perundungan. Tahu perundungan, bully ya, yang suka dilakukan ya. Perundungan, kemudian yang kedua kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi. Nah, mari kita lihat soal kekerasan seksual. Apakah betul terjadi di sekolah itu bisa? Kasus ini ditangani KPAI, ya baru kejadian, di mana seorang guru, ya guru agama, kemudian dia kebetulan pembina OSIS, melakukan kegiatan pemilihan pengurus OSIS, tapi menyertakan tes kejujuran dan kedewasaan. Tes kedewasaan untuk anak-anak SMP ini, mereka kemudian dites dengan cara diraba bagian-bagian sensitif pada tubuhnya, ya, dada gitu ya, vagina, oleh si guru untuk menentukan dia sudah dewasa belum dan pantas nggak jadi pengurus OSIS. Nah, ini dilakukan oleh si guru ini sendiri dan selalu pada pulang sekolah. Nah, korbannya 45, dimulai dari mengadu 1 orang ke polisi. Kebetulan ayahnya seorang tentara yang mengadu ini. Lalu diumumkan oleh polisi apakah ada anak-anak di dalam proses pemilihan ini yang mengalami hal serupa. Tidak lama ada 44 anak melapor dan 10 diantaranya mengalami perkosaan. Jadi kekerasan seksual juga bisa terjadi di lingkungan sekolah, ya. Dan banyak anak tidak memahami, terutama SD dan SMP, apakah itu pelecehan, apakah itu pencabulan, itu suka tidak diketahui. Dan ini berdampak kemudian, ya, mungkin adik-adik ini pasti menggunakan IG ya, Instagram ya, dan bisa jadi punya pacar secara online ya, nggak pernah ketemu. Oke. Nah, ketika secara online ini biasanya punya pendekatan 3 bulan. Kami sedang menangani kasus seorang anak usia 16 tahun di Yogyakarta mengalami kekerasan seksual berbasis daring dari seorang dewasa 27 tahun di Aceh Utara yang merupakan pacar online-nya. Ya, mulai dari minta foto lengkap ya, pakai jilbab, betulan anak ini, kemudian meminta lepas jilbab, lepas pakaian atas, lama-lama tukeran untuk melepas semua pakaian. Nah, ketika foto dimiliki oleh si pelaku, maka pelaku kemudian melakukan ancaman pada anak korban untuk melakukan live sex. Nah, disinilah si anak mengalami bertubi-tubi kekerasan seksual yang diminta atas ancaman. Kasusnya sedang ditangani, walaupun si pelaku sempat mematahkan kartu dia di handphone, tapi polisi bisa melakukan pengecekan lokasi dan lain-lain
karena punya alatnya dan ketemulah berada di Aceh Utara. Adik-adik sekalian, bahwa kalau pada tubuh kita ada bagian yang nggak boleh dilihat dan dipegang siapapun kecuali kita. Dan kalau bagian itu dipegang atau mau dilihat, kan foto dan video melihat ya, itu berarti orang itu punya niat jahat. Nah ini penting sebenarnya bagian dari edukasi pendidikan seks bagi anak-anak, karena sesungguhnya pendidikan seks itu bukan hal yang tabu. Yang bahaya kalau anak-anak mencari tahu sendiri tanpa pengawasan orang tua, ya. Nah, adik-adik ya, ini beberapa next. Nah, data KPAI sendiri menunjukkan hal yang sama. Jadi data kami kalau lihat pada bagian bawah itu kekerasan fisik, perundungan, psikis mencapai 1.138 kasus. Ya, lalu yang ke atas itu anak korban kekerasan seksual 859 kasus. Fisik kayak tadi ya, kasus yang saya ungkapkan. Lalu akademis, biasanya anak korban kekerasan itu akan menurun ya secara nilai akademis. Terutama anak-anak yang suka terlambat itu sebenarnya penting juga dicari akar masalahnya. Karena anak-anak yang suka datang terlambat ke sekolah itu biasa karena dia sulit tidur malam hari. Dan anak-anak yang sulit tidur pada malam hari itu biasa penuh kecemasan, dia sulit berkonsentrasi, dan ini akan mengakibatkan penurunan imunitas tubuh. Ya, jadi orang tuh sebenarnya ya bisa sangat berbahaya, kesehatan mentalnya itu bisa berdampak pada tumbuh kembangnya dia. Ya, lanjut. Jadi yang pertama cara melaporkan, yang kedua minta kontak ya. Kontak KPAI atau set. Oh boleh, oke siap. Baik. Baik, oke. Nanti diberikan aja ya Bu kontaknya. Ada lagi Riri? Cukup? Oke, baik. Jadi kan tadi meneruskan pertanyaan hari ini ya. Iya. Jadi kalau misalkan kan kalau di Indonesia memang sudah banyak yang terblokir ya. Iya. Tapi ada beberapa mungkin yang tahu VPN gitu kan, atau mungkin DNS pribadi gitu, private DNS. Nah itu bagaimana caranya biar benar-benar full block. Karena kan kalau misalkan kita pakai VPN gitu kan, ya udah benar-benar bisa akses lagi gitu. Itu seperti apa? Siap. Solusinya. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Yang pertama, cara melaporkan website pornografi mungkin hampir sama dengan pertanyaan Pak gurunya tadi ya. Karena ternyata masih bisa diakses dengan fitur-fitur lain gitu ya. Nah ini sebenarnya gini, pertama biasanya polisi, Polri maupun Kemeninfo itu punya namanya polisi cyber. Mereka tuh biasanya akan melakukan setiap hari secara rutin untuk mencari. Makanya kenapa pemblokiran tuh hampir terjadi setiap hari ya. Yang kedua adalah mereka selain melakukan cyber, mereka itu menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi KPAI biasanya kita kan nggak punya alat itu, tapi kami sering mendapat pengaduan masyarakat. Misalnya ada seorang ibu bilang dia naik pesawat ya, pesawat Garuda yang kebetulan ada hiburan TV di situ. Ternyata ada sebuah film anak-anak yang ditonton anaknya dan dia terkejut kenapa film ini berisi pesan-pesan LGBT. Atas dasar itu dia melaporkan kepada Garuda. Tapi dia juga melaporkan kepada KPAI. Nah, setelah itu kami memanggil Garuda, ya memanggil manajemen Garuda dan karena ibu ini sempat merekam beberapa adegan sehingga kami juga menunjukkan. Nah, ternyata film itu memang tidak pernah ditayangkan di televisi atau media siaran Indonesia. Namun film itu memang bagian dari kerjasama pihak Garuda kepada pihak lain untuk hiburan dan tidak mengira kalau ada bagian itu. Akhirnya ya diberhentikan. Garuda kemudian menghilangkan film itu, tapi ini film bisa jadi mungkin bisa dilihat menggunakan website atau situs lain di internet. Nah, atas dasar itu judul dari film ini kemudian bagian yang diblokir juga oleh Kemeninfo. Jadi memang membutuhkan
masukan dari masyarakat. Contoh lain misalnya kalau dia media siaran kan ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Beberapa kasus waktu itu adalah tentang sinetron Indonesia ya. Nah di sinetron itu salah satunya anak, dia itu pemain filmnya usianya baru 14 mau ke 15 tahun. Tapi dia di dalam film itu memerankan istri ketiga gitu. Istri ketiga yang kemudian sesungguhnya ada adegan-adegan suami istri antara pemeran utama yang laki-laki dengan istri-istrinya kan, termasuk anak usia 14 ini. Atas dasar itu kemudian terjadi pelaporan. Mungkin KPAI nggak nonton sinetron itu gitu ya kami. Tapi karena pengaduan masyarakat kami memanggil KPI. Kemudian kami berkoordinasi juga dengan Kemeninfo dan memutuskan untuk memanggil ya pihak waktu itu di salah satu stasiun TV dan akhirnya dihilangkan juga ya tayangan itu. Nah ini memang hal yang butuh masyarakat memberi laporan. Nah kemana melapor? Bisa ke website milik Kemeninfo. Di situ ada bagian pengaduan. Adukan aja, laporkan linknya. Nanti mereka akan melakukan proses. Tapi kalau itu terkait anak bisa dilaporkan juga ke KPAI. Tapi nanti kami akan koordinasi. Biasanya kalau KPAI dengan Kemeninfo, kami kadang-kadang misalnya itu Sabtu Minggu udah nggak pakai acara rapat-rapat, udah pakai WA kepada pimpinan yang kemudian bisa dihilangkan pada hari yang sama. Jadi adik-adik bagi yang memang menemukan itu, Bapak Ibu guru juga silahkan melaporkan ya. Kami di website KPAI juga ada portal pengaduan, begitupun di KPI kalau itu adalah siaran yang ada di televisi ya. Kalau YouTube tuh nggak bisa dilaporkan ke KPI. Nah kalau YouTube bisa dilaporkan ke Kemeninfo. Nah Kemeninfo nanti yang akan melakukan pemblokiran dengan berkoordinasi dengan pihak Google YouTube-nya Amerika Serikat. Nah itu biasanya tidak lama kemudian akan terjadi pemblokiran. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, karena kerap kali tidak ada perwakilan mereka di Indonesia. YouTube tuh bahkan nggak punya kantor di Indonesia, punyanya di Singapura. Jadi kalau pernah kami memanggil YouTube itu yang datang perwakilan Singapura ke KPAI. Jadi memang nggak ada perwakilannya di Indonesia. Nah itu juga kadang-kadang menjadi hambatan ketika kita membicarakan poin terkait dengan situs-situs pornografi yang menyasar anak-anak kita. Kalau sekarang memang banyak yang LGBT ya Pak. Jadi itu masuk ke dalam film-film. Ya kadang kita tidak, kalau kita nggak nonton utuh kita nggak tahu. Nah jadi apalagi ketika ditonton anak, kita nggak nemenin anak juga kan, nggak tahu juga gitu. Anak kita belum memahami gitu. Tahu-tahu misalnya ada anak yang tiba-tiba ngomong kepada ibunya atau orang tuanya terkait dengan percakapan yang berada di dalam film atau gambar dalam film yang dia nggak ngerti. Terus dia nanya, nah disitulah biasanya orang tuanya baru tahu. Ya jadi Oke, demikian ya seminar yang diselenggarakan oleh SMA Perguruan Cikini dalam rangka Hari Guru Nasional. Memang seru banget ya, pesertanya begitu banyak. Hanya ruangannya ini kan memang semi terbuka ya, dengan jumlah orang yang banyak, kemudian semi terbuka, memang agak kurang sedikit kondusif, tetapi tidak mengurangi pesan-pesan yang muncul. Dan tadi kepala sekolah juga sempat berbisik kepada saya waktu di panggung bahwa sekolah juga akan berperan untuk mengurangi ya atau mencegah kecanduan gadget pada anak-anak. Jadi peran ini akan digunakan melalui tentu sebuah mekanisme yang akan melibatkan ya pembicaraannya dengan komite sekolah dan juga peserta didik ya. Semoga kegiatan ini atau video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.